wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali dalam bulan nan suci, bulan yang ditunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau beserta para sahabat, kita mampu mengenal agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkanlah Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Lela Mistanti. Ibu bertugas di SD Negeri Cadas Ngampar, Kota Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini, dalam program Sera Peci, Semarak Ramadan Penuh Cinta, Ibu di sini akan menyampaikan suatu kisah tentang Habil dan Qabil. Tentu anak-anak yang soleh dan solehah di rumah tidak sabar bukan mendengarkan cerita yang akan Ibu sampaikan. Oleh karena itu, simaklah baik-baik daripada program Seri Peci kali ini. Baik, berawal daripada kisah Nabi Adam dan pasangannya bernama Siti Hawa. Setelah Nabi Adam dan istrinya diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi karena mereka memakan buah kuldi yang mana buah tersebut dilarang oleh Allah, lalu mereka diturunkan ke muka bumi. Maka mulailah Hawa melahirkan anak-anaknya. Saat itu setiap kali hamil, maka Hawa melahirkan satu pasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Ketika anak-anak Adam beranjak dewasa dan siap untuk menikah, maka syariat yang berlaku adalah pada waktu itu menikahkan anak perempuan dari pasangan kembar yang satu kepada anak laki-laki dari pasangan kembar yang lainnya. Pada waktu itu, Habil memiliki saudari yang tidak terlalu cantik yang akan dinikahkan kepada Qabil. Sedangkan Qabil memiliki saudari yang sangat cantik yang akan dinikahkan kepada Habil. Namun ternyata Qabil menolak aturan syariat tersebut dan memilih ingin menikahi saudarinya sendiri disebabkan karena kecantikannya. Nabi Adam menolak permintaan Qabil kecuali terlebih dahulu mereka berdua mempersembahkan kurban. Barang siapa yang kurbannya diterima, maka wanita itu menjadi miliknya. Maka Habil pun mempersembahkan kurban kambing yang bagus dan gemuk, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil tumbuh-tumbuhan. Yang terjadi selanjutnya apa? Apa ya nak kira-kira? Yang terjadi selanjutnya adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Qabil pun tidak terima dengan apa yang terjadi. Ia pun berniat untuk mencelakakan saudaranya Habil tersebut disebabkan rasa dengki yang dimiliki oleh Qabil. Qabil pun mendatangi Habil dengan niat untuk mencelakakannya. Habil sadar akan niat jahat yang akan dilakukan oleh Qabil, tetapi karena akhlak Habil yang mulia, ia tidak ingin melawan. Bahkan Habil berkata, "Jika kamu memukulku, aku tidak akan membalasmu," kata Habil kepada Qabil. Bukannya sadar, Qabil langsung memukul Habil hingga meninggal dunia. Melihat jasad saudaranya yang tergeletak, Qabil pun bingung. Allah kemudian menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya ia menguburkan jasad saudaranya. Qabil lantas menggali tanah dan menguburkan jasad saudaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh seekor burung gagak yang ia lihat sebelumnya. Apa yang telah dilakukan Qabil merupakan dosa besar. Dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam yang disebabkan oleh rasa iri dan dengki. Maka ia pun menyadari akibat
daripada kesalahan yang ia lakukan tersebut. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, itulah cerita daripada kisah Habil dan Kabil. Kira-kira ada hikmah apa yang bisa kita dapatkan daripada cerita kisah Habil dan Kabil tersebut? Apa kira-kira? Ya, pintar sekali. Hikmah yang kita dapatkan daripada kisah Habil dan Kabil tersebut adalah yang pertama, kita tidak boleh memiliki sifat tercela atau sifat buruk, yakni iri dan dengki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, yang mana memberikan nikmat kepada semua makhluk yang Ia ciptakan tanpa kecuali. Nah, oleh karena itu, anak-anak di rumah, kita patut menjaga diri kita, hati kita daripada sikap iri dan dengki terhadap orang lain maupun terhadap saudara kita sendiri. Tentu, anak-anak yang soleh dan solehah pasti ingin selalu bersikap baik, bukan? Oleh karena itu, contohlah sikap yang akan dilakukan oleh Habil dan jangan contoh sikap yang dilakukan oleh Kabil tersebut. Selain itu, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya setan selalu menggoda umat manusia, apalagi anak cucu Adam, dan kita termasuk generasi daripada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kita harus berhati-hati dan kita harus menjaga diri kita dari godaan setan yang mengajak kita terhadap perbuatan yang buruk dan terhadap perilaku yang tercela. Salah satunya adalah iri dan dengki, karena nikmat Allah begitu banyak dan diberikan oleh kita selaku umatnya. Karena Allah memberikan nikmat kepada semua makhluk yang Ia ciptakan, sehingga sudah sepatutnya kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki, karena semua nikmat akan Allah berikan kepada semua makhluknya. Kenapa bisa berbeda-beda nikmat yang diberikan oleh Allah? Itu tergantung kepada usaha yang kita lakukan dan kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Semakin keras usaha yang kita lakukan dan semakin banyak doa yang kita panjatkan, maka nikmat akan senantiasa Allah berikan lagi, dan lagi. Begitu. Selanjutnya adalah hikmah yang kedua, kita perlu berhati-hati karena yang namanya setan selalu menggoda yang namanya anak cucu Adam. Kita merupakan bagian daripada generasi Nabi Adam, yang mana ketika Nabi Adam turun ke bumi, iblis atau setan mereka berjanji untuk menggoda atau menghasut daripada anak dan cucu Adam, yakni untuk bisa menemani mereka di neraka sana. Ada yang mau menemani mereka di neraka? Ibu rasa tidak ada. Oleh karena itu, di bulan nan suci ini, bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, mari kita terus melakukan hal-hal yang baik, perilaku-perilaku yang baik atau perilaku yang terpuji. Janganlah kita tergoda oleh setan yang mengajak kita terhadap perbuatan yang buruk atau tercela. Baik, itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu memohon maaf apabila dalam penyampaian kisah Habil dan Kabil terdapat beberapa kesalahan dalam pengucapan atau dalam bercerita. Kesalahan atau kekurangan milik Ibu, tapi kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan kali ini. Dan tetap simak tayangan channel YouTube KKG PAI Harjamukti Kota Cirebon dalam program Serap Peci Semarak Ramadan Penuh Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.